Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabar portofolio teman-teman semua ya hari ini kalau kita lihat soalnya pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita sempat bergerak cukup mix ya, sempat sebentaran berada di zona hijau, namun ditutupnya di sini kelihatan masih di zona merah ya, atau kurang lebih mendekati level pembukaannya pada hari ini di 6958. Turnover 8,97 triliun rupiah, masih lagi-lagi di bawah 10 triliun. Bisa kita bilang ini cukup kecil gitu ya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini adalah hari pertama IHSG merah di pekan ini karena Senin, Selasa, Rabu berada di zona hijau, membukukan net foreign buy 405,5 miliar rupiah. Ini mungkin imbas daripada data-data rilis data ekonomi domestik dan juga di Amerika sendiri menunjukkan adanya penurunan inflasi secara year on year ke 3,2, artinya inflasinya mulai turun, mulai melandai gitu ya. Dan juga tentunya itu membuat para investor berpikir berarti suku bunga di Amerika Serikat itu tidak akan terlalu agresif gitu ya. Kan targetnya dari Amerika Serikat itu ada di 2% kurang lebih untuk inflasinya. Nah, sekarang inflasinya ada di 3,2, turun dari 3,7 gitu ya, lumayan. Berarti ini ekonomi Amerika Serikat mulai terkendali dengan inflasi yang dengan suku bunga yang ada di kisaran 5,25 sampai 5,5%. Nah, menarik kalau kita melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan dan juga pergerakan dari beberapa mata uang utama dunia gitu ya, karena kalau kita lihat nilai rupiah kita di sini cenderung menguat sekarang di 15.500 ya, dibandingkan dengan beberapa minggu lalu sempat ke 15.900 gitu ya. Ini merupakan kabar gembira, artinya para investor sudah mulai lagi masuk ke domestik ya, mulai lagi ada inflow masuk ke Indonesia, tapi kita nggak tahu kapan masuk ke sahamnya, ke pasar modal lebih banyak lagi, karena kalau kita lihat memang ini secara year to date masih minus ya, 15,71 triliun rupiah. Baru aja nih ada net foreign buy hari ini 405,5 miliar rupiah. Kalau kita lihat hari kemarin juga sepertinya masih net foreign sell gitu ya. Jadi ini mungkin jadi satu katalis positif juga ya kalau ngelihat ada beberapa investor yang sudah mulai net foreign buy. Nah, ketika net foreign buy terjadi, tentunya kita melihat juga indeks harga saham gabungan itu menarik ya, mulai atraktif kembali, dan tentunya ada beberapa instrumen-instrumen pasar modal yang perlu kalian perhatikan. Tidak hanya pada saham, tetapi juga waran terstruktur. Ya, selain waran, sekarang ada waran terstruktur gitu ya. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Jual belinya gimana? Dapat cuannya gimana? Apa yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya? Ini akan kita bahas tentunya ya pada malam hari ini, di mana malam hari ini saya tidak sendiri, nanti saya akan ditemani oleh Jason ya, ada Bro Jason, financial educator Sukor Sekuritas, dan juga narasumber kita pada malam hari ini ada Stephanie Chu, structure warrant manager dari Maybank Sekuritas Indonesia. Sebenarnya kita udah pernah bahas ya kemarin itu tentang warrant terstruktur, cuma sekarang kita mau bahas jauh lebih dalam lagi gitu ya tentang warrant terstruktur ini, karena memang ada beberapa produk baru gitu yang dirilis oleh Maybank Sekuritas Indonesia. Nah, temanya malam hari ini adalah warrant terstruktur buy atau buy. Ditinggalin atau dibeli gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lengkap tentunya bersama narasumber. Namun sebelumnya saya ingin ingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa yang belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot, mendaftarnya lewat e-form.sukorsekuritas.com. Namun demikian, saya pengen ngundang Bro Jason terlebih dahulu ya untuk ngomongin market sedikit, kemudian baru kita ngobrol tentang uh, waran terstruktur. Ini saya invite Bro Jason. Oke, udah bisa belum ya? Moga-moga bisa nih, jangan error-error lagi nih. Oke, Bro Jason, silakan di approve supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya, berkaitan dengan waran terstrukturnya. Udah saya invite Bro Jason, mungkin bisa langsung di approve.
Mana nih Bro Jason? Oke. Oh, udah ya. Udah saya invite ya. Langsung join aja nih Bro Jason. Nah, sambil menunggu Bro Jason ya, sektor manakah yang menarik dan juga sektor mana yang perlu diperhatikan untuk kemudian bisa lebih banyak cuan gitu ya di kira-kira kita ada berapa lama lagi nih? Kita udah di November, ada mungkin ya sebulan lagi lah ya karena Desember itu biasanya efektifnya cuma 2 minggu gitu ya. Oh, Bro Jason unable to join. Jangan lupa ini deh, coba Bro Jasonnya yang request gitu ya. Nanti saya yang approve aja dari sini. Silakan di request dulu Bro Jason. Nanti saya approve dari sini. Oke, ini saya coba. Oke. Nah, kalau kita lihat data market juga ya di sini hari ini yang paling tinggi nilai turnovernya ada BBCA, kedua BBRI, ketiga ada brand ya, brand lagi luar biasa. Yang keempat ada Aman Mineral gitu ya. Ini semua juga ada di rentang net foreign buy. BCA 153, BRI di 51 bio, ya brand ada 19,5 bio. Oh oke, ini Jason udah join. Silakan di request. Oke deh, saya langsung accept. Go live with Jason. IG-nya nggak boleh di private ya. Kalau di private nanti dia nggak bisa join. Jadi memang harus dibuka IG-nya. Ini coba saya cek dulu. Oke. Nah, bisa join nih. Halo malam Bro Jason. Cek cek. Halo. Suara saya jelas? Kayaknya masih belum kedengaran ya Bro Jason ya. Cek cek. Ini masih belum kedengaran? Halo, halo. Nah, ini baru kedengeran nih. Oh, Baru kedengeran Bro Jason. sip, sip, sip. Iya, iya, udah jelas. Kabar sehat, Bro? Baik, baik, aman, sehat. Mantap, mantap. Aman ya. Portofolio juga aman di tengah market yang kayak gini. Kalau kita mulai dari market dulu deh. Boleh kita komentarin market dikit ya, Bro Jason. Ada secerca harapan, ada kurang lebih net foreign buy 400-an miliar. Kalau ngelihat dari indeks harga saham gabungan sendiri, pergerakannya seperti ini, apakah sudah sesuai ekspektasi nih, Bro? Iya, bisa kita bilang sudah sesuai ekspektasi. Kalau kita lihat komposit juga sudah beberapa hari ini memang lagi menguat ya. Setelah sebelumnya Mm-mm. itu menurun, sekarang udah cukup tinggi rally-nya dari titik terendahnya. Kalau kita lihat memang juga didukung oleh fundamentalnya yang kuat. Kita lihat kita punya neraca perdagangan surplus 42 bulan terakhir berturut-turut. Mm-mm. Kita juga lihat memang dari sisi berita-berita di luar dan juga domestik juga memang cukup mendukung kita punya indeks bisa rally sekarang di level 6.960. Oke, oke, oke. Berarti sudah as expected ya dengan berbagai macroeconomical data yang ada gitu ya, Bro Jason ya. Nah, Bro Jason, langsung dari indeks harga saham gabungan kita langsung ngeliat nih ke waran terstruktur itu sendiri. Nah, sebesar apa, seatraktif apa waran terstruktur sebenarnya di tengah kondisi market yang lagi kayak gini nih. Kalau Bro Jason lihat ya, sahamnya aja kan lesu gitu ya. Nah, waran terstrukturnya ini gimana nih? Apakah atraktif? Apakah tetap rame atau gimana? Oke, kalau menurut aku pribadi memang untuk waran terstruktur paling bagus ya pastinya waktu lagi uptrend ya. Kalau misalnya indeksnya lagi uptrend, sahamnya lagi uptrend, pastinya juga nanti waran terstrukturnya bakal ngikutin juga ya kan pergerakan dari sahamnya. Kalau kita lihat memang kalau indeksnya itu mungkin masih agak sideways seperti ini, mungkin kita bisa perhatikan ke sektornya atau ke saham yang lebih spesifik. Contohnya misalnya hari ini Inco kita lihat hari ini Inco naik 3%, kalau kita lihat waran terstrukturnya itu bisa naik sekitar 30%. Ya, ada Hmm, leverage yang nanti akan kita bahas juga. Jadi memang ada kesempatan yang kita bisa dapatkan kalau kita fokus ke beberapa saham-saham yang ada di indeks. oke, 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 oke. Kalau sahamnya naik, itu kan kalau nggak salah waran terstrukturnya bisa naik lebih tinggi gitu, bener ya? Betul, Dan ke betul. Adanya dan ungkit. Ya, uh-uh. Jadi daya ungkitnya jadi lebih kuat dan juga tentunya di tengah kondisi market kayak gini pasti para investor itu akan lebih ngelihat ke blue chip di mana waran terstruktur itu
banyak yang underlying-nya blue chip, bener ya? Kurang lebih kayak gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi ini sebenarnya ada peluang di sana ya untuk kemudian bertransaksi dengan jual beli waran terstruktur. Nah, tapi ini menarik untuk kita bahas lebih dalam lagi ya, Bro ya. Langsung nih bersama dengan narasumber kita berkaitan dengan tema waran terstruktur buy or buy. Kita akan invite Stephanie Chu, Structure Warrant Manager dari Maybank Sekuritas. Ini sudah standby, langsung saya accept. Sudah saya accept, iya. Ini moga-moga bisa langsung connect nih. Atau iya, nah langsung nih. Halo, selamat malam Stefani, kabar sehat? Halo, Bro Daniel sama Bro Jason. Di sini kalau ini ngomongnya Bro ya. Halo, Iya, betul. selamat malam. Kan seumuran kita ini. Aku sis dong berarti. Iya, benar, benar, benar. Oke, ini akhirnya kita ngobrol lagi nih bareng si Stefani ya. Kita pernah ngobrol sebelumnya tentang waran terstruktur ya. Pertama kali waktu itu untuk menjelaskan tentang hype-nya seperti apa, cara bertransaksinya, mekanismenya gimana dan lain sebagainya gitu ya. Untuk Betul. itu saya pengen tanya yang paling awal dulu deh gitu ya. Yang paling awal nih pertanyaan pembuka berkaitan dengan structure waran. Ini sebenarnya bedanya dengan waran perusahaan dan juga opsi investasi lain di Indonesia itu seperti apa sih ini, Stefani? Karena kan kalau kita lihat market kita juga rada-rada lesu ya gitu sekarang. Betul. Cuma beberapa saham ya yang populer ya saat ini ya. Iya betul, Yang market cap-nya udah gede banget. betul betul. Bedanya sih kalau waran terstruktur sama waran perusahaan itu ada di penerbitnya. Penerbitnya adalah anggota bursa untuk waran terstruktur dan waran perusahaan itu diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan kalau waran terstruktur itu jangka waktunya pendek. Jadi teman-teman tuh perlu perhatiin apakah waran ini akan segera jatuh tempo atau tidak. Kalau waran terstruktur jatuh temponya singkat antara 2 sampai 24 bulan. Sedangkan waran perusahaan itu jauh antara 2 sampai 7 tahun. Nah, kode sahamnya juga beda tuh waran terstruktur sama waran perusahaan. Kalau teman-teman lihat nih panjang banget nih, apa ya kok kodenya ada saham BBCA, ZP, CX3A contohnya. Itu adalah waran terstruktur yang diterbitkan oleh ZP adalah call warrant yang akan segera expired. Kemudian kalau waran perusahaan, kode sahamnya ada strip W, kode saham, kemudian strip W ya. Itu adalah waran perusahaan. Kemudian kalau ini perbedaan yang paling mendasar sebenarnya adalah pada saat waran terstruktur itu in the money, dia akan otomatis pada saat jatuh tempo akan otomatis ditransfer ke rekening RDN teman-teman investor. Namun kalau waran perusahaan itu akan teman-teman tuh harus tebus kemudian baru dikonversikan menjadi saham. Kalau waran terstruktur itu tidak. Ini yang patut dicatat sih sebenarnya karena kayaknya masih banyak kekeliruan di antara investor. Apa ini? Jadi saya nanti tebus ya seperti itu. Tapi kalau waran terstruktur tidak. Jadi otomatis selisih keuntungannya akan dibayarkan langsung. Terus juga ada satu lagi nih bedanya. Bedanya itu kalau waran terstruktur ada market maker-nya. Market maker itu yang kasih likuiditas di pasar. Ada bid sama offer-nya juga sepasang. Dan kalau waran perusahaan kan tidak ada ya. Terus Oke. Jadi selalu ada likuiditas gitu ya. Kapanpun kita mau jual, kita mau buang itu pasti akan ada buyer-nya lah ya. Kurang lebih kita bisa bilang kayak gitu ya. Iya betul. Jadi jangan takut kalau beli, aduh ntar nggak bisa jual. Pasti akan selalu ada likuiditas provider di market. Oke. Saya gantian dulu nih nanya ke Bro Jason. Bro Jason silakan apabila ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Sis Stefani. Panggilnya boleh Ci aja. Bro. Aman? Boleh asal jangan dipanggil Mas atau Koko. Asal jangan pinjam 100. Oh iya. Jangan sampai kayak Chris Martin ya. Oke, sip. Silakan. Chris Martin Mungkin Ci bisa agak
diperjelas lagi. Tadi mungkin kan ada sempat mention in the money ya. Mungkin Ya, ada beberapa teman-teman Cuan Troopers yang mungkin belum mengerti apa maksudnya in the money, out of the money, at the money, itu boleh mungkin bisa jelasin? bisa. Jadi untuk warrant terstruktur itu pada saat jatuh tempo dia akan mengambil harga settlement price, yaitu adalah 5 hari menjelang tanggal jatuh tempo. Jadi 5 hari average closing price dari saham underlying-nya. Apabila lebih besar daripada exercise price yang telah ditentukan di awal penerbitan, maka akan menjadi in the money. Jadi in the money adalah settlement price lebih besar daripada exercise price. Kalau at the money sama, settlement price sama dengan exercise price. Kalau out of the money, settlement price lebih kecil daripada exercise price. Ini tapi untuk call warrant ya, karena sekarang kami hanya menerbitkan call warrant. Gitu. Oke, oke, oke. Kemudian, jadi kalau misalkan nih contoh, sahamnya apa ya, kayak kita kan ada terbitin BBRI itu di seri 1. Kita harga strike price-nya itu 4.800, sedangkan BBRI hari ini udah lebih dari 5.000 ya. Udah 5.200 ya kalau nggak salah. 5.225. Jadi cara ngitungnya itu 5.225 dikurang 4.800. Nah, kemudian dibagi rasionya. Jadi rasionya Oke. Soalnya mainnya pada saat settlement. satu banding berapa satu. gitu ya. Iya. Untuk yang ini 1:1, jadi gampang hitungnya. 5.225 dikurang 4.800, 425. Gitu, dan gitu. nanti akan ditransfer langsung ke RDN nasabah. Itu adalah in the money. Oke. Pada saat dia at the money atau out of the money, maka tidak akan ada transferan. Jadi mungkin kalau udah deket-deket jatuh tempo, oh kayaknya masih jauh nih sama in the money. Ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan tindakan. Seperti mungkin kalau masih ramai di market, jual di market. Tapi kalau masih conviction, enggak, ini akan naik jadi in the money. Udah keep aja. Oke. Cik, kan kalau structured warrant atau warrant terstruktur ini kan biasanya kan dipakai buat di tradingin aja ya, cuman kayak mungkin beberapa hari aja atau untuk di tradingkan mungkin beberapa minggu, ya kan? Kalau boleh tahu, kira-kira berapa persentase pembeli atau investor yang membeli warannya itu untuk ditradingkan saja, dan berapa banyak yang mungkin dipakai atau diinvestasikan untuk sampai ke tanggal kadaluarsanya? Kalau untuk sekarang masih banyak yang juga hold sampai dia jatuh tempo atau expired. Tapi nggak dikit, kayaknya lumayan 50-50 antara yang hold sama yang trading day to day. Antara dia intraday atau dia keep beberapa hari kemudian dijual. Mungkin kadang-kadang kayak blue chip suka kasih, terutama yang mining gitu kan suka kasih dividen cukup besar. Makanya mereka kalau udah dengar dividen langsung beli warrantnya, dia keep sebentar, ikut naik, ikut sahamnya naik, baru deh dia jual. Oke. Nah, ini masih berkaitan juga dengan cara memulai transaksi dan cara bertransaksi nih. Strategi yang bagus gitu bagi investor dan juga atau trader yang perlu diantisipasi sebelum membeli warrant terstruktur ini sebenarnya apa nih? Selain tadi kan udah dijelasin gitu ya, rasio gitu perlu diperhatikan. Nah, selain rasio ada hal-hal penting apa lagi ya ini yang menarik ya? Rasio, terus kadang-kadang juga saat penerbitan kita bisa perhatikan harga pelaksanaannya. Apakah ini in the money, apakah at the money atau out of the money. Karena kan sebenarnya kalau mau keep sampai expiry, ketika saham itu in the money, ya mungkin akan menjadi lebih atraktif untuk investor. Kalau at the money, in dan at the money itu cukup atraktif sih. Oke. Nah, berkaitan dengan hal tersebut gitu ya, kan ini kalau kita lihat juga sepertinya ada produk-produk
baru gitu ya dari waran terstruktur supaya supaya investor ini nggak bosen gitu, bener kan, sama waran terstruktur yang itu mulu gitu. Jadi ada pembaruan. Nah, ini faktor atau pertimbangan apa nih yang membuat Maybank Sekuritas sendiri ini yakin nih melakukan penerbitan pembaharuan terhadap waran terstruktur yang udah listing gitu di tengah kondisi pasar yang masih belum menunjukkan kondisi bullish gitu ya sampai hari ini, soalnya belum 7.000 lagi nih HSG nih. Tadi aja tutupnya ya walaupun dia balik lagi ya ke startnya 6958 itu kan belum 7.000 gitu, masih di situ-situ aja. Nah, ini apa sih sebenarnya yang membuat yakin gitu ya? Benar. Jadi kita akan terus menerbitkan karena kita akan memperbaharui terus. Contohnya karena salah satunya ada satu seri kita yang akan segera expired di akhir bulan ini, 30 November. Jadi udah 9 bulan, udah mau 9 bulan, udah mau expired. Jadi kita tambahkan lagi. Terus kita juga memilih sektor-sektor yang sekiranya akan ramai. Walaupun memang kemarin ya agak tough ya beberapa bulan lalu ini ada kenaikan indeks hampir 7.000 pun ya udah waktu itu juga sempat kayaknya waktu kita ngobrol pertama kali itu juga hampir kena 7.000. Ini lagi testing lagi berarti kena nggak ya 7.000-nya. Jadi akan terus ada refreshment lah di penerbitan kita. Terus dari awal juga harganya kita dulu beberapa ratus satu warna terstrukturnya. Kita lihat juga, kurang atraktif ini mungkin ya, masih kurang murah. Jadi kita turunin lagi harganya agar menjadi lebih terjangkau lagi buat pangsa retail yang mungkin bisa mendapatkan profit lebih ketika transaksi dengan harga yang lebih rendah dan cuan yang lebih tinggi persentasenya dibandingin dengan underlying-nya. Itu sih. Oke, kalau boleh tahu, sorry Ci, kalau boleh tahu apa pertimbangan yang diambil kenapa bisa memilih suatu sektor untuk yang diperbarui ya, untuk diperbarui daripada dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya? Kita setiap kali penerbitan itu kurang lebih 10 sampai 12 jenis saham. Jadi dan sekarang konstituen yang dapat diterbitkan hanya IDX 30. Tapi IDX 30 kan cukup besar ya, sektornya ada 8 sektor di sana. Jadi kita setiap kali penerbitan berbagai macam sektor karena kita nggak pernah tahu nih timingnya sektor mana yang akan bullish pada minggu ini atau bulan depan gitu kan. Jadi ketika sektor ini main, kita ada di market. Nih tinggal udah ada nih warnanya, tinggal dibeli aja. Oke. Kan underlying-nya untuk waran terstruktur ini kan masih di indeks IDX 30 ya. Itu apakah mungkin nantinya bisa diekspansi mungkin ke LQ45 atau mungkin ke Kompas 100, dan apakah itu keputusan dari OJK atau mungkin dari perusahaan yang perusahaan yang penerbitnya atau gimana? Yang kemarin sih aku ngobrol sama IDX, mereka lagi sempat survei ke broker-broker, ke nasabah-nasabah investor, apakah menurut investor harus diperluas nih konstituennya. Kemarin sih ya gosip-gosip mungkin akan diperluas, cuma masih menunggu persetujuan dari OJK. Semoga biar lebih variatif lagi ya. Iya. Tapi terus, yang udah bisa didisclose dari sisi sektoral udah bisa belum nih? Kayak bakal di sektor mana gitu. Kalau kemarin kan tambang ya kayaknya banyak ya, ada ITMG gitu, bener nggak sih? Iya, atau ITMG udah ada kok di IDX 30, ITMG termasuk. Tambang tuh di IDX 30, ITMG, MDKA, ada Harum, TBA, apa lagi ya, UNTR. Iya, ada beberapa akankah ke sektor-sektor lain selain tambang lebih banyak gitu, ke mana ya, properti, banking? Masih dalam pertimbangan ya ini? Masih ada, top 5 iya. masih ada tuh.
Bakal ada waran terstrukturnya brand nggak ya? Nah, Ini cakep. menarik ya. Adanya sekarang BRPT-nya. Oh iya, soalnya kan brand juga ini masuk top 10 Luar big biasa cap ya ya brand ya. sekarang ya. Iya, Heeh, brand sama aman ya. gitu. Brand sama aman, Luar gitu. biasa sih Jadi brand top ini. 10 big capnya itu lebih berwarna ya. Ada emiten-emiten tambang di dalamnya, nggak cuman perbankan gitu ya, nggak cuman Benar. konsumer, nggak cuma otomotif, tapi ada juga sekarang pemain-pemain baru. Nah ini menarik nih. Kalau kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan waran terstruktur ini, kan kita juga harus apa ya, bikin dia align dengan kondisi market sekarang gitu ya, supaya produk Mm-mm. waran terstrukturnya lebih relevan. Nah, di penghujung tahun ini, di November 2023, kan akan ada beberapa waran terstruktur yang jatuh tempo gitu. Nah, ini dari sektor underlying apa aja nih yang akan jatuh tempo? Ini kan juga penting untuk diperhatiin sama investor ya. Benar. Ada Mm-mm. jadi pada saat kita menerbitkan pertama kali itu juga kita pilihlah sektor-sektor yang menarik sekiranya yang juga emang favoritnya investor dan yang kayak yang apa namanya yang benar-benar favorit seperti BBCA, BRI, Antam, MDKA, Pegas. Lalu ada Mm-mm. juga Telkom, tapi Telkomnya kayaknya lagi bobo nih. Lalu ada juga Harus Astra. ditelepon dulu supaya Iya, bangun nih. di ping-ping dulu nih Telkomnya masih Mm-mm. slow. Jadi ada Iya, dari iya, iya. banking, mining, telco, ada industri juga itu akan expired in 30th of November. Hmm. Jadi, tapi sebenarnya kita juga udah menerbitkan saham-saham ini di penerbitan lain. Keempat ya kalau nggak salah, keempat kita juga udah mulai terbit-terbitin lagi. Sekarang tuh kita ada penerbitan ketujuh untuk tanggal 20 November ini minggu depan. Hmm. Udah banyak. Oke. Oke, 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 oke. Menarik. Ini Ci, sekarang saya gantian nama Jason. Silakan Jason. mungkin ada follow up question ya. Apakah tingkat sensitivitas mungkin dari volatilitas mungkin ya sensitivitas atau volatilitas dari sahamnya itu akan mempengaruhi keuangan dari warannya pada saat jatuh tempo? Uh, kalau untuk sensitivitas sih Bro Jason tidak akan mempengaruhi pada saat jatuh tempo, namun pada saat underlying-nya bergerak. Maksudnya itu misalkan underlying-nya bergerak 25 rupiah. Seberapa sensitif itu akan berimpact kepada warrannya. Apakah warrannya akan bergerak satu tick juga, Rp1, Rp2, Rp3, di situ dia. Itu adalah guna sensitivitas ketika dia bergerak, underlying bergerak, warrannya juga bergerak seberapa banyak. Oke, oke, baik. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan dari Bro Jason. Hmm, apa ya? Ini sih tadi mungkin agak mau nanya balik Mm-mm. lagi ke topik sebelumnya. Kayak yang tadi kan ngomongin kalau bisa nggak ya Mm-mm. ada brand atau aman itu kan masuk Iya, ke iya. ada waran strukturnya. Apakah emiten-emiten tersebut bisa kayak request buat dibuatkan waran terstrukturnya atau memang tetap dari Maybank sekuritasnya itu Penerbit tetap gitu ya. fokus ke ide exit 30-nya atau gimana? Hmm. Kalau kita sih sebagai penerbit waran tidak berhubungan dengan emiten langsung. Namun kita Mm-mm. berhubungan dengan regulator seperti IDX, OJK, dan KSEI, dan juga KPI. Jadi biasanya IDX yang mengkaji berdasarkan request dari penerbit juga pastinya dan pelaku pasar, kemudian akan diajukan kepada OJK. Semoga nih diperluas lagi biar makin rame, Mm-mm. makin variatif. Jadi teman-teman juga belajarnya makin rajin. Sarana untuk tambah cuan makin banyak. Iya, 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 iya. Benar-benar. Gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat dari mekanisme
apa namanya, perdagangan waran terstruktur itu sepertinya memang kalau underlying-nya itu naik berapa persen, waran terstrukturnya bisa naik lebih tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya ya, kalau underlying-nya koreksi, waran terstrukturnya bisa koreksi lebih dalam gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi performance gitu, Stephanie, bagaimana sih performance dari underlying selama perform gitu? Apakah mayoritas dari yang akan jatuh tempo itu berakhir? Ini kita ngomongin yang jatuh tempo tadi ya, itu berakhir in the money itu atau OTM atau ATM gitu? Mm-mm. Kalau yang akan segera berakhir ini, Ha-ha. eh Performance-nya bakal it, seperti apa tuh? mm-mm. Jadi dari 8 saham ada 2 yang in the Mm-mm. money saat ini. Eh, Mm-mm. contohnya yang in the money itu BBCA, BRI. Karena hari ini BCA naik ke 9.000, 9.000-an ya. Iya, iya, Hari kan iya, top buy ya 9.075, tadi. mantap banget, iya. Iya, makanya BBCA tadinya masih borderline in sama out, tiba-tiba pas closing hari ini langsung in the money. Hmm. Tapi berdasarkan harga hari ini. Kalau dia berarti sampai akhir bulan minggu depan masih naik terus, berarti kan jadi in the money. Berarti kan konflik BCA, warrannya BCA ya naik, ya udah Iya, jadi in iya. the money deh. Bagus, bagus, ikut happy. Iya, iya, iya. Kemudian kalau Baik. untuk mining sebenarnya yang turun. Mining sama telco yang tadi aku sebut, Telkom kan lagi ya sideways ikutin market juga ya kemarin. Belum ada tanda-tanda bullish, belum sih kalau aku lihat. Hmm. Kayak Antam juga masih ya begitu saja. Belum ada kenaikan lagi sih ya yang ini ya, Bro Daniel di batu bara. Iya, iya, iya. Soalnya kan kemarin harga batu bara tuh sempat anjlok ya, Iya, sempat makanya turun drastis gitu ya. betul. Jadi ya ngefek juga pada akhirnya ke pergerakan harga sahamnya, ngefek juga akhirnya ke waran terstrukturnya gitu. Nah, Iya. jadi sebenarnya kalau kita tahu ada sebuah produk waran terstruktur yang sudah mau expire gitu ya, kita bilangnya atau sudah mau jatuh tempo lah ya, kok expire, emang makanan jatuh tempo ya misalnya. Sama-sama. Nah, itu sikap kita sebaiknya sebagai investor gimana? Apakah kita ya udah deh kita mulai kurangi porsinya gitu. Misalnya punya 100 juta gitu ya. Udah kita jual bertahap 10 juta hari ini, besok 10 juta, besok 10 juta atau gimana sih ini sebaiknya gitu sikap investor. Kalau tapi susah juga ya kalau dibilang apalagi batu bara tiba-tiba kalau lagi bullish bisa wah naik terus setiap hari. Contohnya aja tadi yang aku sebut BBCA. Tadinya kan masih Mhm. out of the money as per today bisa in the money. Kalau BRI memang dari mid year sudah in the money sih. Kemarin kan BBRI sempat kebut kencang ya hampir 6 ribuan. Hampir Mhm. 6 ribu ya. Mhm. Sekarang ya 5 ribuan udah oke. Oh, Jadi oh gitu. Jadi tergantung conviction masing-masing. Kalau emang mhm. yakin ya hold. Kalau emang wah ini kayaknya harus jualan dulu. Jadi intinya sih kita nggak seperti trading, harus Iya, disiplin. Iya mungkin ya nggak Bro Jason. iya, Kalau iya, nggak, iya, iya. kalau lupa cut loss, wah gawat nanti bisa uangnya ngumpul Iya, di benar. sana. Benar, benar, Intinya sih benar harus ya. ada ingat Kalau cut loss. iya, namanya trader ya senjatanya itu cut loss ya. Kalau misalnya nggak Iya, cut loss ya mendadak jadi investor. iya bener. Iya, nyangkut gitu kan Ditunggu-tunggu, istilahnya. wah, iya pokoknya harus tega sih kalau trading. Iya, Kalau enggak ya udah iya, jadi iya, iya. investor bener. Oke, Dan kalau gitu saya gantian dulu nih sama Bro Jason. boleh. Kalau ada pertanyaan lanjutan nih silakan, Oke, Bro Jason. langsung ke salah satu waran terstruktur aja ya. Tadi Iya. kan sambil nyari nih waran terstruktur apa sih yang mau dibahas nih? Tadi itu aku sempat lihat MDKA. Ya, kalau MDKA hari ini itu turun 1,63%. Ya, tetapi Iya, kalau kita perhatikan MDKA waran terstrukturnya yang jatuh temponya di bulan Mei 2024
itu Mm-mm. naik 16%. Itu kenapa ya bisa bisa underlying-nya itu turun 1,63%, tetapi yang waran terstrukturnya itu malah naiknya itu sampai 16%. Biasa ada mismatch harga karena sebenarnya yang last done ya, yang last done sama yang harga yang kita tampilkan di bid and offer itu berbeda, mismatchnya di sana. Karena memang waran terstruktur ini masih belum seramai ya. Kalau mungkin kalau investor-investor yang udah senior tahu kalau ada yang namanya waran perusahaan. Nah, ini kan produk baru. Mungkin juga kalau teman-teman investor yang masih belum kenal, ih apaan itu waran terstruktur gitu kan, masih kurang paham. Jadi masih belum seramai itu. Apalagi pasar sebulan, nggak sampai sebulan ya, 3 minggu ini didominasi sama yang tadi aman dan brand. Kayaknya aku lihat dananya lari ke sana semua, tiba-tiba bisa market cap-nya 730-an T. Kayaknya ya memang di sektor lain agak ditinggal dulu, yang lagi rame ya itu. Tapi kan nggak apa-apa ya, kalau seperti saat ini waktunya investor-investor untuk mungkin ya lihat kiri kanan, apalagi sepi nanti tahun depan mungkin menjelang pemilu ada beberapa saham yang akan rame, ya kita kan nggak pernah tahu. Oke. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kalau ada waran terstruktur yang sudah jatuh tempo, berarti kan dia sudah tidak bisa diperdagangkan lagi gitu ya. Apakah akan di-renew dengan produk yang kurang lebih sama atau diperbaharui dengan mekanisme yang berbeda, rasio yang berbeda, atau seperti apa? Kalau kita lihat sih dari trennya dari awal kita terbitkan, saat ini totalnya itu udah 60 saham yang kita terbitkan ya. Dari 30 saham, berarti hampir 2 kali lipat saham yang ada dari IDX 30 udah 2 kali kita terbitkan. Kurang lebih. Dari saat itu, jadi kita sih nggak khawatir kalau yang kemarin mau expiry, kemudian nanti kita juga akan menerbitkan kembali, jadi total bisa tetap di antara 60-an. Untuk yang apa tadi, sorry, untuk apa tadi, sorry, Bro Daniel, bisa diulang pertanyaannya? Apakah akan diterbitkan produk yang sama atau diterbitkan mungkin sama tapi sistemnya beda gitu, atau gimana tuh kira-kira? Jadi kita terbitkan kembali dengan rasio mungkin lebih tinggi karena harganya lebih rendah. Jadi kalau dari formulanya memang ada variabel di sana. Ketika harganya makin kecil di bawah 100, maka rasio itu akan lebih besar. Terutama ketika sahamnya sendiri, contoh seperti ITMG yang puluhan ribu, kalau kita mau penerbitkan di harga yang di bawah Rp50, itu pasti jadi besar rasionya. Tapi sebagai trader, sebenarnya rasio ini kan nggak masalah. Karena ketika trading, yang penting harganya sekarang sama harganya nanti. Rasio ini akan sangat nggak sangat important, tapi cukup signifikan ketika akan settlement. Karena pada saat jatuh tempo, ya settlement price dikurangi strike price dibagi sama rasio ini. Oke. Nah, apakah ini pertanyaan mendasar ya, berkaitan dengan waran terstruktur yang mau jatuh tempo? Saya kemarin ada beberapa rekan yang bertanya gitu. Kalau saya beli waran terstruktur nih katanya, terus dia belinya tuh waktu harga bawah, sekarang dia harganya udah naik, dia hold gitu, dia nggak jual-jual. Nah, tiba-tiba jatuh tempo. Masih nggak jual juga. Nah, itu berarti gimana? Hangus gitu ya? Kalau in the money nggak hangus. Kalau in the money kan langsung ditransfer ke RDM-nya. Jadi kalau dia nggak auto cuan ya juga, kalau gitu ya. Iya, auto cuan. Sayangnya kalau add sama out of the money, ya hangus.
Makanya Angus gitu jangan, ya. Oke. ya cocoknya memang buat trading jangka pendek sih. Trading Heeh. jangka pendek ya dengan profile agresif berarti ya untuk Iya, ini. memang ini Iya. produk leverage ya, jadi lebih tinggi resikonya. Oke. Nah, dari Bro Jason mungkin ada follow up question, silakan. Different question, nggak apa-apa. Different topic. Iya, Boleh? silakan. Oke. Mungkin terkait dengan aksi korporasi kayak misalnya bagi dividen atau rights issue atau stock split, apakah ada pengaruhnya dari underlying-nya terhadap waran terstrukturnya? Um, ada Bro Jason. Jadi kalau untuk dividen, kita kalau cuma regular dividen kita tidak akan melakukan aksi korporasi juga. Kayak jadi sahamnya hanya akan tetap mengikuti pergerakan underlying-nya, tapi nggak dapat dividen, tidak akan mendapatkan dividen. Namun contoh kemarin ada yang stock split tuh BNI. Jadi kita Hmm. kita ubah kalau untuk BNI kita ubah di apa namanya di rasionya kita kecilkan karena dia stock split, kita adjust accordingly. Jadi Oh, yes, ada. oke. Kalau terkait Berarti dengan di adjust ya, ada penyesuaian. kalau terkait Iya, betul. dengan dividen, kan misalnya kalau kita tahu contohnya perusahaan-perusahaan tambang seperti PTBA, ITMG itu kan biasanya kan bagi dividen itu kan 8% ke atas gitu kan ya. Dan biasanya kalau mereka bagi dividen itu di ex dividend date itu pastinya harga sahamnya itu akan turun biasanya akan sesuai dengan pembagian atau yield yang diberikan dari dividennya. Nah, kalau untuk waran terstrukturnya itu apakah akan mengikuti harganya? Jadi kalau misalnya dibagi dividennya 8%, apakah kalau leverage-nya itu 3 kali, apakah akan turun by 24% atau gimana? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi biasanya ini teman-teman investor untuk hal seperti ini memang terdepan. Dalam artian pada saat dia kumdate, mereka perlu pada jualan dulu nih biar nggak kena. Karena kan ya memang kalau praktisinya kalau emang bagi dividen hari keesokannya pasti akan turun mengikuti perubahan dividen tersebut. Nah, biasa mereka udah dengar berita, baca news, oh ini akan bagi dividen besar. Mereka serbu warrantnya, mereka tunggu sampai kumdate, ex-date sudah tidak punya barang. Udah ikut fun. Jadi cuma Biasanya sih Bener gitu ya. juga. Iya. Iya. Oke. Toh kan kalau di warrant memang profitnya ada leverage yang bikin sensitivitasnya 2 kali, 3 kali lebih besar daripada underlying-nya. Jadi profitnya dari sana aja, daripada rebutan dividen. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan settlement ini gimana nih? Bagaimana sih sebenarnya para nasabah itu atau investor atau trader itu bisa mengetahui waran terstrukturnya itu akan pada saat mendekati jatuh tempo gitu? Gimana ya caranya? Jadi investor mungkin kalau untuk menjadi penerbit itu wajib mempunyai satu website khusus nih untuk jadi structure untuk didedikasikan untuk structure warrant. Jadi teman-teman kalau mau trading structure warrant haruslah rajin-rajin cek website itu. Ada satu untuk cek pelaksanaan harga pelaksanaan, kemudian tanggalnya. Karena sayangnya nih data bursa kalau menurut aku belum di-pump gitu ya, jadi mesti harus agak cari sendiri untuk data-data tersebut. Jadi kalau udah mau expiry, tahu yang mana yang harus dibeli, yang mana yang harus ini mendingan belinya yang edisi lebih baru. Kalau udah mau expire, nanti hari H itu akan di-announce. Kalau kita sih announce 10 sampai 15 hari sebelum dia expire, kita udah announce bahwa saham ini akan expired. Lalu di hari H-nya akan kita announce kembali saham-saham yang expired.
T+3, kalau in the money, investor akan mendapatkan dana di rekeningnya. Segampang Oke. itu. Oke. Ya ini penting nih ya, detail-detail kecil kayak tadi disebutin ini settlement-nya T+3 ya, Iya, berarti ya. settlement-nya Bukan tapi kalau untuk T+2. trading saham T+2. Kalau Iya. untuk Ini trading normal. warrant terstrukturnya T+3 berarti. Kalau untuk pembayaran pada saat jatuh tempo doang. Jadi Oke, teman-teman harus paham. rajin cek websitenya warren.maybank.com. Oke, Waran, R-nya 2 ya berarti ya, Waran atau 1? Waran. Oh, Waran Waran. bahasa Indonesia. Oh, Iya. Waran bahasa Indonesia. Maybank, Iya. Iya, waran.maybank.com. Oke, silakan. Ada follow up question mungkin dari Bro Jason? Kalau misalnya ada nasabah nih yang mengetahui kalau waran yang dipegang itu misalnya udah in the money, mungkin beberapa hari sebelum jatuh tempo. Nah, apakah nasabah tersebut bisa transaksiin warannya sebelum jatuh tempo atau harus dilakukan pada tanggal expiry-nya? Kalau otomatis in the money atau out of the money pada saat settlement only. Tapi untuk trading warrant itu menjelang jatuh tempo bisa dilakukan sampai H-3. Jadi kalau teman-teman lihat, kok tiba-tiba warrantnya ini nggak ada ya, kayak di suspend gitu, jadi nggak ada bid, nggak ada offer, nggak ada harga. Itu karena mungkin dia menjelang jatuh tempo, 3 hari menjelang jatuh tempo. Jadi tidak bisa ditradingkan lagi di pasar. Begitu. Oke. Ini Nah, jadinya kayak European style kayak option gitu ya, yang bener. cuman bisa di oke. Bener, European style. Oke. Ada sosialisasi bursa. Oke. Nah, untuk penerbitan yang baru, produk warrant terstruktur yang baru nanti itu apakah sudah di-announce gitu kapan ya bakal diterbitkan? Jadi para investor pantengin ya kayak gitu-gitu. Itu apakah sudah dirilis, apa sudah bisa didisclose apa belum, atau pantengin aja nih? Bisa, udah kok untuk yang seri ke-7 ini. Untuk tanggal 20 November itu kita sudah announce ada sahamnya Astra, BCA BRI, karena kan udah mau jatuh tempo, kita terbitin lagi nih. Astra, BCA BRI, Cepin, MTEK, ada TEK juga in case kalau tiba-tiba rame lagi. Terus ESA, ITMG, Pegas Telkom, UNTR. Untuk yang sekarang kode belakangnya BP CM4A. Ini jadi nanti umurnya tenornya 7 bulan. Akan expired nanti di 28 Juni 2024. Harganya rendah, pokoknya rendah, serendah mungkin. Di bawah 50. Berarti salah satu strategi yang bagus itu adalah beli waktu dia dirilis gitu ya, benar ya? Not necessarily Bro Daniel, karena sebenarnya ya kalau di negara lain, contohnya di Malaysia, di Thailand, mereka kan udah jadi pionirnya structure warrant, udah 15 tahun lebih. Jadi investor mereka udah savvy, mereka udah tahu kalau mau penerbit kan hanya mengumumkan saja, nggak usah pakai IPO, besokannya langsung, nggak besokannya sih, mungkin dia announce dulu, kemudian tanggal berapa, di harga berapa, mereka kan langsung ngikutin agar lainnya. Kalau kita kan ada sistem IPO dulu nih, jadi di pasar primer bisa dibeli hanya yang menggunakan rekening Maybank untuk nasabah Maybank. Tapi kalau di pasar sekunder bisa juga dibeli dari Sukor, dari sekuritas manapun yang adalah anggota bursa. Semua bisa beli, tinggal di search aja kode sahamnya, kode brokernya gitu. Oke. Tapi ya mirip lah ya kayak IPO, bisa dibelinya di secondary nanti. Terserah penerbitnya siapa gitu ya. Dan yang pengen beli nanti dan belum pakai AppSpot jangan lupa ya. ifom.sukorsekuritas.com. Oke, jualan dikit. Mantap.
harus. Oke, oke. Saya ada ini satu pertanyaan terakhir sebelum nanti Jason bisa berikan satu pertanyaan terakhir juga. Satu pertanyaan terakhirnya adalah tips dan trik nih sebenarnya nih yang paling apa namanya yang paling talk deh supaya kalau transaksi waran terstruktur itu lebih banyak win rate-nya lah daripada loss rate-nya. Silakan. Eh, Pokoknya yang harus diperhatikan itu pantengin underline-nya. Jangan lihat dari warren-nya. Oh, karena warren ini adalah balik lagi mengikuti pergerakan underlying. Jadi kalau Hmm. contoh bisa aja ada mismatch yang tadi Bro Jason sebutin. Nih warrennya MDKA kok naik banyak ketika underlying-nya turun. Padahal hanya karena kejadian di harga terakhirnya di berapa. Kemudian terus soal kita juga menjelang penutupan itu kita pasang harga kita nggak ikut auction ke apa Hmm. pre-closing. Because Jadi itu suka berbeda di sana juga. Terus Hmm. jadi tetap pantengin underlying-nya. Kalau emang conviction underlying-nya akan naik, sikat deh warrennya udah. Sikat. Mantap, 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 mantap. Silakan Bro Jason untuk pertanyaan terakhirnya. mungkin Ci tadi yang ngomongin tentang IPO waran. Ya, kalau misalnya waktu IPO warannya itu misalkan terserap semuanya oleh investor, likuiditasnya gimana kalau di marketnya, di secondary market? Eh, Kalau untuk pada saat IPO kita hanya menawarkan kurang lebih 10% sih. Oke. Biasanya kita ambil 10% dari contoh 100 juta yang akan kita terbitkan, 10% ditawarkan untuk IPO. Sisanya di secondary market. Oke, jadi Jadi pastinya nggak habis di IPO. oke. Ini mau jadi bandar ya. Jadi likuiditasnya Tapi contoh misalkan apa namanya saham itu di pasar sekunderi habis total, semua yang punya kendali adalah investor. Contoh ya, kemudian gimana tugasnya liquidity provider? Kita akan tetap pasang harga di fair price di bid, karena kan sebagai liquidity provider kita sudah tidak punya barang ya, tidak punya saham, jadi hanya di bid saja. Harganya Hmm. ya kalau udah naiknya nggak wajar, apalagi mendekati harga underlying itu was-was. Karena ya berarti kan udah nggak normal harganya. Iya, iya. Benar-benar. Namun demikian, jangan takut karena pasti ada liquidity providernya gitu ya. Jadi dipastikan produk waran terstrukturnya itu liquid, cuman nggak tahu nih dari tradernya itu bisa jadi cuan apa enggak, itu tergantung dari profil risiko masing-masing gitu ya. Jadi jangan lupa sudah banyak sekali tips dan trik yang kita sampaikan ya pada malam hari ini. Untuk ngecek juga tadi udah dikasih tahu waran.maybank.com. Oke. Ya, untuk ngelihat harganya gimana dan lain sebagainya, proyeksinya seperti apa gitu ya. Kalau gitu, saya ucapin terima kasih buat Stefani udah kasih banyak sekali Thank you Bro masukan, insight pada Daniel. malam hari ini. Thank you ya, thank you banget. Thank Dan you juga Bro thank you Jason. untuk Bro Jason. thank you. Sudah bareng-bareng kita mengulik-ngulik tentang waran terstruktur ya. Moga-moga minggu depan kita bisa cuan waran ini, Bro. Amin. Saya tradingnya sama Bro Bagi-bagi info Jason ya. soalnya. Bagi-bagi info lah Iya. yang mana Iya, nilainya akan naik. Iya, jangan lupa lah pokoknya pantengin Instagramnya Maybank dan juga Instagramnya Sukor gitu ya. Nanti Mantap. proyeksi-proyeksinya pasti akan ditampilkan di sana, termasuk semua instrumen yang ada, tidak hanya waran terstruktur, dan juga tidak hanya saham gitu ya. Ini semuanya nanti akan kita bahas secara menyeluruh. Dan buat teman-teman yang telat untuk nonton Instagram live kita pada malam hari ini, jangan lupa nanti bisa nonton ulang ya lewat Instagramnya Sukor Sekuritas. Nanti juga akan kita taruh di podcast kita di Spotify, dan juga akan kita post juga di YouTube gitu. Jadi lengkap, bisa dicari di mana aja informasi berkaitan dengan gimana caranya supaya bisa cuan di waran terstruktur. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi
Stephanie dan Thank juga you, Jason. Bro Daniel, Bro Jason, teman-teman Iya, semua yang thank udah you juga dengerin. buat Cuan Troopers yang menyaksikan pada malam hari ini. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Bye-bye.